Ikut. Gimana kabarnya, Zalea? Sehat? Sehat, Miss. Sehat, enggak. Di sana sering hujan nggak? Iya, sering. Sering. Sekarang hujan nggak di sana? Eh, tadi tadi pagi hujan. Oh, tadi pagi. Sekarang udah enggak. Iya, udah enggak. Oh, oke. Jadi sama. Pagi di sana ya, sering hujan ya pasti ya. Iya, Mm-mm. Udah makan belum tadi? Udah sarapan? udah. Udah sama apa? Eh, sama nasi goreng. Masak sendiri? Dimasakin. Oh, oke, oke, oke. Enak-enak. Oke. Rencananya apa nih kegiatan di hari Minggu? Nggak ngapa-ngapain. Oh, enggak. Ya menikmati weekend aja ya. Iya, Besok Senin ya, semangat. iya. Ya, kalau ke sekolah ini deket Enggak, Azalea. lumayan jauh. Oh, diantar atau? Naik Gojek. Oh, oke, 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 oke. Berarti ini ya Azalea udah ujian ya. Oh, udah. Kemarin tuh apa? UAS apa UTS? Ulangan tengah semester. Oh, UTS ya. Gimana kemarin? Lancar UTS-nya? Lancar. Nggak ada yang remet. Nggak ada? Nggak ada. Wih, keren-keren. Oke, oke, betul saatnya. Terus kemarin pas liburan kemana? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Kemana Jakartanya? eh ke Jakarta ke mall. Aku gak tahu nama mallnya. Jakarta, Jakarta Pusat. Ah, Ja, Japus. At- ya, oh, iya pas liburan. Kemarin Desember itu ya, berarti ya sebelum tahun iya, baru ya. iya. Aku juga ke Jakarta, tapi ke BSD-nya sih. Iya, sama merpati. Lokas namanya nggak tahu. Lokas, Kokas ya Oh, Kokas. oh, iya, iya, iya. Oh, oke, oke, enggak sama ternyata beda kita ya. Siapa tahu ketemu ternyata kemarin enggak nih. Oke, hari ini kita lanjut dulu materinya. Kalau dari Bogor ke Jakarta naik naik apa aja ya? Biasanya. Naik mobil. Oh, tapi kalau ini transfernya naik apa? Transportasi umumnya? Kalau transportasi umum naik itu kereta Oh, iya KRL atau ada kereta ini jarak jauhnya? KRL. RL tuh ya bisa. Oke, oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi hari ini, kemarin kita udah kenalan sama AI, jadi sekarang kita coba, kemarin udah kan kita spill ya, kalau kita akan membuat sebuah perintah, gimana caranya biar AI itu bisa memberikan jawaban yang kita pengen. Gitu. Oke, kita akan, tapi sebelum itu kita coba review sedikit. Masih ingat Azalea, jaringan saraf buatan? Iya. Apa tuh? Yang kayak gimana tuh? Oh, yang itu jaringan Hmm? Jaringan yang jaringan yang itu apa ya? kayak gimana? Yang kayak yang neural network itu Iya, betul, betul. Neural network. Saraf. Berarti dia meniru meniru apa nih dari kita apanya? kayak otak manusia gitu. Betul, Neuron. betul, neuron, betul. Dia meniru fungsi otak kita. Untuk dia bisa mengamati objek, dia bisa menemukan objek, terus dia bisa belajar. Oke, nah ini tiga komponen.
Apa aja? Kemarin ada 3. Ada itu, Ada apa? itu apa namanya? Yang yang pertama itu yang kayak informasi-informasi gitu, banyak Mm-mm, informasi. mm-mm, Terus yang aku lupa namanya. mm-mm, Terus yang kedua itu eh mengembangkannya lagi. mm-mm. Oke, Terus bisa. yang ketiga itu tes. Oke. Oke, udah. Sebenarnya udah dapet itu konsepnya, cuma hanya di istilahnya aja. Jadi informasi itu dia dikumpulkan ya dia jadi sebuah data. Tuh. Nah, datanya nanti akan dilatih pakai algoritma tertentu. Terus nanti dites atau diprediksi. Oke, nah contohnya kemarin ChatGPT itu contoh dari apa sebutannya? Em, LLM. Betul, LLM, Large Language Model. Oke, nah, oke kalau jaringan yang dia bisa menghasilkan konten baru, dia disebut apa tuh? em, apa ya? Ada di sini nih. Di sebelah kiri, Hmm, tidak kecil. Ada As, jaringan persahabatan, jaringan jaringan A, gene, awalnya G, generate generatif. Oke, oke, betul. generatif Betul. GAN. Dia fokusnya buat ini ya konten baru, konten bisa gambar, teks, musik. Oke, nah di sini prompt, tadi saya jelaskan lagi, prompt itu atau perintah itu ini ya pengertiannya secara teori dia deskripsi hasil akhir dari pelatihan gitu ya istilahnya ya. Jadi setelah AI itu dilatih, coba dideskripsikan hasil akhirnya. Jadi gitu. Nah, hari ini kita bakal membahas rekayasa prompt. Nah, dari namanya, ini rekayasa berarti kita nanti akan mencoba mengotak-atik ya promptnya itu kita buat menjadi prompt yang jelas biar si AI-nya itu memberikan jawaban yang akurat atau yang sesuai sama yang kita inginkan. Ya, nah, kenapa sih itu penting gitu ya? Karena kembali lagi AI itu dia teknologi ya, dia bukan seperti kita. Dia kalau nggak dikasih tahu jelas, kalau nggak dikasih sebelumnya nggak belajar dengan beneran gitu ya, misalnya dilatih dengan benar, dia nggak akan bisa memahami perintah kita ya. Misalnya kayak kalau kemarin ya, siapa AI pertama padahal yang dimaksud Azalia tuh ini teknologi AI yang pertama gitu. Nah dia cuma menangkapnya karena dia hanya menangkap siapa, berarti dia mengacu ke orang gitu. Padahal bukan itu yang kita inginkan gitu. Nah, beda kalau kita ini ya komunikasi ya, Zal, ya kayak tadi ya. Kan bisa ada typo di remindernya gitu. Tapi Azalea udah bisa menangkap, oh ini ada yang keliru nih gitu. Nah, coba kalau misalnya misal kasih reminder itu ke ChatGPT, dia bakal diterima aja tuh informasinya walaupun itu tuh benar gitu loh. Walaupun itu tuh salah gitu, dia nggak bisa koreksi gitu. Nah, jadi nanti kita akan mencoba gimana caranya menghasilkan prompt dengan benar dan jelas. Oke. Nah, contohnya di sini. Di sini ini menarik lebih banyak perhatian tentang isu adaptasi hewan liar. Nah, kita coba si siapa ini namanya?
Sophie ini dia pengen buat postingan ya untuk mengajak mengajak masyarakat itu peduli sama hewan-hewan yang tunawisma gitu. Nah, tapi dia bingung buat postingannya tuh gimana, nggak ada ide. Terus dia tanya ChatGPT. Nah, ketika tanya kayak gini, itu ya, kita kan dulu gitu. Iya, hasilnya kayak gimana. Oke, baik. Oke, nah, kayak gini ya. Di luar sana banyak hewan tunawisma. Oke, ya lumayan. Tapi kalau cuma kayak gini aja, mungkin orang kurang tertarik ya. Bayangkan hasilnya baca postingan tapi cuma gini aja captionnya. Itu, nah, kita perlu mengubahnya. Kalau kayak gitu, nah ini beda ya mungkin ya. Dia pernah, si Sophie pernah tanya ke ChatGPT, dia ada kayak gini. Ini mungkin sebelum ChatGPT itu update seperti sekarang ya. Dulu dia pasti akan ngasih teks banyak kayak kayak artikel gitu ya. Ini kan tidak sesuai ya. Kita kan mau buat yang postingan. Kalau ini udah mulai lah ya ini. Udah mulai ada update, ada emot-emotnya, terus ada ini ada apa namanya? Tagline-nya gitu ya, highlight-nya gitu. Nah, kalau kayak gini itu kan memang belum belum yang kita inginkan gitu ya, dengan prompt yang sederhana kayak gini. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi yang lebih detail. Kita terapkan ada ini, kita tambahkan tindakan, jenis teks, topik, terus penonton atau targetnya itu siapa, sama keterbatasannya. Kita coba di sini. Tadi contohnya kita pengen nulis postingan ya. Tindakannya kita menulis. Terus jenis teksnya dia berarti postingan Instagram misalnya. Kita taruh di jenis teks. Terus topiknya tadi tentang adopsi hewan liar ya, yang tunawisma. Oke, terus misalnya targetnya itu remaja atau umum juga bisa. Nah, keterbatasan ini dia bisa contohnya pengen gaya yang informal, pengen gaya yang formal. Terus misalnya bisa juga batasan teksnya pengennya captionnya itu maksimal 200 kata gitu. Terus nanti buatlah dengan gaya yang lebih menarik. Nah, itu juga sebuah ini ya, kita tambahkan di struktur yang keterbatasan ini. Oke, kita coba lihat ada perbedaan di, nah di sini dia sudah menambahkan ya, tulis postingan tentang adopsi hewan peliharaan, mulai dari cara merawatnya dengan benar agar kucing atau anjing merasa betah. Nah, di sini ada prompt yang buruk. Itu karena dia tadi ya, hasilnya dia terlalu general atau terlalu umum. Dia masuknya ke kategori prompt yang buruk. Nah, sedangkan prompt yang baik itu dia yang jelas ditambahkan topiknya itu seperti apa spesifiknya. Jadi intinya promptnya itu tidak ambigu. Kalau misalnya ambigu, dia masuk ke prompt yang buruk gitu. Oke, nah ini juga ada contohnya untuk kanal Telegram misalnya di sini ditambahkan ya tadi ya jenis teksnya. Terus di sini ditambahkan target penontonnya juga. Nah, ini dia sudah lebih jelas. Oke, ini juga, ini contohnya tadi dengan keterbatasan tadi ya. Dengan gaya yang jelas, alami, atau autentik. Itu juga boleh. Jadi pengen gaya gaya menulis yang seperti apa, itu juga disampaikan aja di perintahnya. Oke, ini juga ada contohnya. Kita tambahkan contohnya biar si AI itu dia lebih paham dengan perintahnya. Terus ini juga termasuk keterbatasan ya, tidak lebih dari 200 karakter.
Oke, nah ini contohnya bisa langkah demi langkah ini bisa untuk pertanyaan yang perintah misalnya matematika gitu ya, kita perlu yang dia harus ada step by step, harus ada langkah demi langkahnya gitu. Oke, nah itu semua kita rangkum di sini. Di sini sudah ada tambahannya langkah demi langkah, terus ada gayanya, di sini keterbatasannya, ini keterbatasan, terus di sini jenis teksnya, terus kita tambahkan audiensnya ya, target penontonnya di sini. Nah, ini semua disebut prompt yang baik. Jadi dia jelas, spesifik, terus akan menciptakan hasil atau output yang kita ingin. Oke, nah jadi nanti tugasnya, oke, secara teori udah ada gambaran prompt yang baik seperti apa, Azalia? Panjang banget. Harus banyak ngetik. Enggak, sebenarnya nggak harus panjang. Jadi misalnya ini ya, ini terlalu panjang. Tapi coba kan bisa buat di sini. Ini tuliskan adopsi tentang adopsi lingkungan tunawisma dengan gaya informal dan menarik untuk hmm, postingan Twitter sebanyak 100 kata. Udah, gini aja juga udah termasuk jelas. Nah, ya udah ada ya ini ya contohnya ya. Jadi tergantung sebenarnya kalau misalnya. Tapi tadi kan cuma ini ya postingan tentang hewan tunawisma aja gitu. Dia kurang masih ambigu ya. Dia itu maunya yang seperti apa dengan gaya yang kayak gimana gitu. Apalagi kalau misalnya kita menuliskan untuk sosial media ya, dia berusaha kontennya itu mengajak. Jadi kan harus ini ya, kita gunakan bahasa yang memang menarik, memang mengajak pembacanya gitu. Nah, kita perlukan tuh di situ. Di situ kita harus tambahkan promnya gitu. Kalau misalnya di sini nggak perlu nih bebas aja karakternya mau sebanyak apapun nggak usah ditambahkan aja di sini. Yang pengen ditekankan apa itu yang dituliskan di perintahnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, aman sampai sini udah Aman, kebayang Miss. ya? Iya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membuat perintah itu sesuai sama yang ada di soalnya. Oke, di sini nanti kita coba untuk membuat postingan di X di Twitter. Main Twitter nggak, Azalea? Enggak. Nggak ya. Tapi punya. Enggak punya. Oh, oke oke ya. Oke, jadi di Twitter, oke kan itu juga udah jarang, tapi dulu sering banget main Twitter. Oke, jadi itu lebih banyak ke ini ya pastinya dia akan lebih banyak posting tag gitu. Tapi kalau sekarang juga udah ini udah ada video, udah ada image gitu ya. Tapi memang fokusnya ke tag gitu. Jadi nanti kita akan mencoba buat postingan. Kita lihat di sini. Nah, ini di lesson kedua ya nanti ya. Terus yang pertama di sini ada posting ke X atau Twitter. Di sini gunakan ChatGPT. Ini aturannya. Postingannya maksimal 280 karakter. Nah, berarti di sini ini nanti harus dimasukkan ke dalam prompt, ke dalam perintah. Jadi nanti buat aja, Azalea, tuliskan postingan di Twitter dengan panjang maksimal ini. Terus ini nih, ini bisa dapat membagi publikasi menjadi 3 postingan berturut-turut. Jadi 280 dikali 3 karakter yang tersedia. Oke, jadi nanti ada 3 postingan yang berturut-turut, setiap postingannya itu 280. Jadi misal, di sini bisa milih topik ya, ini ya tertentu bebas ya ini. Topiknya misalnya Azalia pengen
tentang desain, pengen tentang apa film, pengen tentang apa anime juga boleh, apapun ya. Nanti topiknya apapun. Jadi nanti misal tentang movie gitu ya. Movie pertama, rekomendasi film pertama yang menarik gitu nanti 280 karakter. Terus postingan kedua dia misalnya rekomendasi film dengan genre komedi itu nanti 280 karakter. Terus nanti ada lagi. Jadi ada 3 postingan. Nah, terus di sini ada ini ya, biasanya berbagi opini subjektif. Ya, karena di Twitter itu dia biasa, ya kayak kita inilah ya, kayak kita komen, kayak kita buat tweet, terus buat apa namanya dulu di Facebook juga ya. Nah, itu kan eh, subjektif ya dia ya. Nah, dia juga bisa ditambahkan ini nih nanti dengan gaya subjektif, dengan menekankan ini sudut pandang tertentu. Oke gitu. Nah, nanti hasilnya dikopikan aja ke sini seperti biasa ya. Di sini terus nanti tinggal dikirim. Disesuaikan sama aturan yang ada di sini. Oke, terus di sini juga sama menggunakan ChatGPT. Teliti topiknya, pro dan kontranya. Minta ChatGPT untuk menyiapkan argumen. Oke, jadi di sini disiapkan satu topik bebas, topiknya bebas sama Azalea ya. Pilih sesukanya aja yang menarik buat Azalea. Nah, di situ tanya aja ke ChatGPT, tanya argumennya tentang topik itu. Boleh ditambahkan pro dan kontranya seperti apa. Terus juga, nah ini, jadi ini aja, tanyakan aja misal-misal dalam kondisi debat gitu ya, ada pro dan kontra, punya topik A gitu. Nah, nanti gimana ChatGPT itu bisa menyiapkan argumennya atau pendapatnya untuk tim A, tim B gitu misalnya. Cukup ditanyakan aja ke ChatGPT. Nah, kita hari ini fokusnya untuk mengotak-atik prompt-nya atau perintahnya biar bisa sesuai sama aturannya, biar sesuai sama yang diinginkan gitu ya. Ini gunanya untuk edukasi gitu. Oke, sampai sini dulu. Sudah paham? Sudah kebayang? Udah kebayang. Oke, boleh share screen Oh, Azalea untuk yang lesson kedua. Mhm. 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 Kan, yang ini juga dikerjain, Miss. ya, betul, dikerjakan. Tadi, jaringan saraf buatan tadi. Hmm. Mana? Hmm. Ini juga, Miss. Kalau misalnya dia tandanya bulat kayak gitu, dia cukup memilih satu aja ya. Oh, Ada satu ya. jawaban aja yang betul. Hmm, Hmm. Oke, betul. Mhm. Nah, di situ juga fungsi prom tadi, pengertian prom. Hmm. Oke, Oke, boleh dicek dulu. Mhm. Oke, betul ya. Nah, di situ ada prom baik sama yang buruk. Ingat kalau yang buruk itu berarti dia kurang jelas atau ambigu ya. Iya. Mhm. Hmm. Hmm.
Oke, betul ya. Nah, itu materinya. Mm-mm. Yang ini, Miss. Kita boleh ke GPT-nya mau topik apa. Hmm. Hmm. Ya, langsung bentuk kalimat aja. Oke, boleh. Roblox. Mm-mm. Nah, Berarti apa? disesuaikan. Buat 3 topik, Miss. Eh, itu satu topik juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikembangkan, misalnya itu kan topiknya Roblox. Terus nanti Ya. 3 postingannya tetap hubungannya sama Roblox, itu boleh. Atau beda topik juga boleh. Bebas. Hmm. Ini tinggal di copy aja, Miss. Ya, boleh. Nanti tinggal disesuaikan aja. Mm-mm. Oke, nah di situ untuk ininya, tindakannya, dia menulis apa? Menulis Menu. postingan di Twitternya belum Oh ditambahkan iya, ya. Mm-mm. terus udah. Ya, oke, boleh. Jadi, itu kan coba dibaca dulu postingannya. Postingan pertama, kedua, ketiga. Oke, Hmm. sesuai nggak? Kalau belum Iya, sesuai, boleh di tunggu. otak-atik lagi promnya. Oke, ini bisa diedit aja di sini, biar nggak usah di copy. Coba ke atas. Nah, mm-mm. Edit aja di situ. Pilih yang dipengen namanya ya, bukan Iya, ini ya. Ini sekalian aja lihat tanya juga ya ini ya, baru nyari-nyari ya. Baru nyari game Roblox yang seru. hmm. Oke, itu ada. Oke, udah Ya, bisa ya itu ya, Night Horror. Oke, ada lagi udah yang mau sesuai. disesuaikan atau kayak gitu udah menurut Azalia? Iya, udah. Oke, boleh di copy, hmm, dipastekan ke itu. Oke, terus dicentang aja. Oke, terus next. Tadi ya itu mirip satu topik. Dengan teman. Jadi itu misalnya ini aja, topik bebas, terus nanti minta ChatGPT-nya buatkan uh, seperti kondisi debat. Jadi ada pro dan kontranya. Minta ChatGPT aja, topiknya bebas. Hmm. Topiknya apa ya?
Maksudnya. Jadi ini ada yang lebih baik dan lebih buruknya. Mm-mm. Oke, boleh kalau misalnya Azalea mau pengen eh, memilih satu topiknya itu dia sisi yang pro atau sisi yang mendukung ya, yang sisi positif juga boleh. Hmm. Oke, tanya aja ke ChatGPT, berikan pendapat tentang topik ini dengan sisi yang pro atau kontra. Itu juga boleh. Um, Hmm, oke. Sisi yang pro, Boleh bebas, mau yang pro atau kontra boleh. Hmm. kalau dua-duanya, Boleh, tambahkan aja dengan sisi yang pro dan kontra. Hmm. Kalau sisi kontranya apa tuh? oke. Justru Kalau bikin berlebihan atau salah cara olahraga justru bisa bikin capek, cedera, atau burnout. oh, oke, oke. Ya, 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 ya dia tetap ini ya, tetap memberikan jawaban yang diminta. Oke, Bukan? oke, boleh di copy. Oke. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya dulu. Oke, mau lanjut atau mau break dulu, Azalea? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi udah belajar memberikan prompt yang, membuat prompt yang jelas ya, atau perintah yang jelas. Terus di sini kita akan mulai ke topik AI sebagai asisten pembelajaran. Oke, jadi di sini ya dia bisa menjadi asisten kita ketika nggak paham suatu topik atau apapun tentang mata pelajaran dia bisa membantu kita. Terus kalau misalnya kita harus membuat ini, harus membuat postingan tugas sekolah, kita bingung captionnya apa, kita bisa tanya ChatGPT atau AI itu ya. Gak cuma ChatGPT, bebas. Nanti boleh ekspor Gemini atau DeepSeek atau yang lain juga boleh ya. Oke, nah jadi AI ini bisa jadi asisten kita untuk belajar. Nah, di sini ada contohnya apa nih? Nah, di sini ada, bayangkan ada seorang guru fisika. Saya butuh rumus dan pendekatan untuk menyelesaikan soal. Gitu. Nah, jadi dia kan lebih, kita minta ChatGPT itu seolah-olah dia guru. Jadi dia penyampaiannya, bahasanya itu gimana caranya biar paham, biar bisa kita pahami gitu. Nah, di sini ada ya ini ya hasilnya. Ya udah rinci pengertiannya, dia ada rumusnya, nanti dijelaskan per variabel-variabelnya itu gitu. Terus kita juga bisa, jadi misalnya nanti bayangkan Anda seorang guru matematika, terus saya siswa kelas berapa gitu. Nah, AI itu bisa menyesuaikan. Misalnya di sini ya, siswa kelas 8. Jadi AI-nya, oh kelas 8 berarti dia tidak akan menggunakan terminologi yang rumit, tidak akan menjelaskan dengan bahasa yang terlalu ini ya, terlalu apa namanya ya, intelektual gitu loh, terlalu teoritis gitu. Nah, dia akan lebih menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa kelas 8 misalnya.
Nah, itu juga di sini. Nah, di sini ini ada ya, disuruh membantu kita jawab soal, tapi kembali lagi, nanti pas biasanya ada kesalahan gitu ya. Jadi misalnya kalau ada PR, terus nanti mau tanya ChatGPT juga, ya nggak apa-apa, tapi harus diteliti lagi. Dan usahakan memang kitanya harus paham dulu gitu ya. Jadi kita akan tahu dia letak salahnya itu di mana gitu. Oke. Oke, nah di sini juga ada disuruh periksa tata bahasa misalnya. Oke, nah ini dia disuruh memeriksa sama membenarkan gitu ya. Sesuai ini kata bakunya, sesuai ejaan yang benar gitu. Atau misalnya ketika kita belajar bahasa Inggris, kita nggak tahu nih, ini grammarnya udah salah apa bener ya gitu. Kita tanya aja ke GPT, misal punya kalimat kayak gini, itu letak salahnya, salah grammarnya itu di mana, yang benar gimana, itu bisa tanya ke ChatGPT juga gitu. Oke, di sini yang bisa kita ini ya, tugas belajar yang bisa kita tanyakan ke AI, itu kita bisa menyelesaikan contohnya ini, kita bisa menulis esai, kita bisa membuat laporan, terus kita bisa tadi menjelaskan teorema geometri. Udah belajar ya geometri? Sudah. Udah ya. Nah, kayak bersamaan gitu. Ya, tapi eh, tadi kalau matematika harus benar-benar dicek gitu ya. Jadi usahakan kita harus paham dulu matematikanya. Baru kalau kita mau ngetes AI-nya, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita langsung kopas aja ke AI, langsung kita copy lagi ke PR kita, langsung submit gitu, itu nanti biasanya malah salah gitu ya. Jadi memang harus diteliti lagi dan eh, ingat bahwa dia hanya sebagai asisten gitu ya. Dia hanya membantu kita. Tetap yang mengerti, tetap yang paling mengerti itu ya azalianya, tetap yang mengerti itu kitanya ya, manusianya. Dia hanya mengikut perintahnya aja gitu. Oke, nah nanti kita akan coba di sini menulis esai. Ini tetap sama ya. 1, 6. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Tadi oke, membuat game serupa. Ini adalah teks yang akan dikirim oleh game master terlebih dahulu. Teks ini membenamkan pemain dalam atmosfer dan layar. Oke, nah di sini kita punya ini lengkap banget ya ini ya. Dia buat perintah untuk ChatGPT-nya biar benar-benar hasilnya itu yang kita inginkan. Sampai ini ceritanya dibagi menjadi 4. Terus dia setiap bagiannya kayak gimana. Terus harus dimulai dengan cara yang kayak gimana. Di sini dijelaskan. Nah, tetap idenya ini tetap dari Azalea ya, dari kitanya yang akan memberikan ide itu dari kitanya dulu. Misalnya pengen cerita awalannya kayak gimana, pengen latar tempatnya seperti apa, pengen suasananya itu kayak gimana. Nah, itu kan idenya dari kita dulu ya. Nah, kalau misalnya kita bingung menyusun katanya, kata-katanya, terus menyusun kalimatnya seperti apa, nah kita baru butuh bantuannya AI gitu. Tetap ide-idenya itu dari kita gitu. Oke, nah di sini ada ini lebih jelasnya ya tadi ya ini. Oke, Oke, kita coba ke sini dulu ke yang tugas 2. Oke, nah di sini tadi disuruh membuat esai, pilih topiknya. Ini ya, boleh topiknya milih sendiri atau salah satu dari sini juga boleh ini ya.
tetap bebas semuanya. Oke, nah terus nanti tinggal diatur aja promptnya tadi ya. Yang pasti dia harus 100 kata, sesuai sama yang di soalnya ini. Oke, nah di sini coba. Oke, jadi sekarang apalagi AI itu dia udah ini ya, udah banyak banget. Jadi eh, biasanya di sekolah kadang juga apa ya guru gitu juga tahu, oh ini tuh hasil AI, ini tuh hasil yang murni dikerjain sendiri itu juga tahu gitu. Nah, kita atau guru itu kadang mengecek esainya itu dia murni buatannya atau berapa persen dari AI-nya itu bisa dicek di sini AI content detector dia akan muncul berapa persennya gitu. Nanti boleh langsung diklik aja gitu ya. Kalau ini nanti ya pasti di atas 90% ya gitu. Karena memang kita belajar memberikan perintah ke AI. Memang harus pakai AI kalau ini ya. Harus pakai ChatGPT gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengerjakan soal-soal yang di sekolah gitu, itu biasanya nanti coba dicek aja pakai AI ini. Nah, nanti diturunkan apa namanya? Persenannya itu diganti pakai kata-kata kita, pakai kalimat yang kita gitu. Oke, terus ini tadi disuruh buat ya ada di sini ya. Oke, nanti tinggal disalin aja ke sini ya, sama. Oke, wait. Nah, di sini kita suruh membuat permainan dengan bantuan ChatGPT game. Yang ini tadi ya. Jadi di sini ini nanti boleh di copy. Ini sini ya. Oke, di sini di copy aja ke sini misalnya. Nah, kita sesuaikan aja di sini. Kita ganti di sini lokasinya pengen di apa misalnya kan gitu ya bebas mau di apa. Di sini juga diganti tindakan pengkhianatnya mencari tahu siapa. Oke, tujuan pemain untuk mencari tahu siapa pengkhianatnya. Terus di sini diganti aja yang ada tanda kurung sikunya ini ya. Oke, deskripsi adegannya itu pengen seperti apa nanti ditulis aja di sini. Terus ada 5 karakter. Oke, ini juga boleh mau nulis karakter satu sifatnya kayak gimana, karakter dua sifatnya kayak gimana, sampai 5 karakter. Terus di sini salah satunya dia sebagai pengkhianatnya gitu. Misinya untuk cari tahu siapa pelakunya dan mengapa. Nah, nanti tinggal diganti aja di sini ya, yang ada di kurung sukunya ini. Gitu. Terus nanti ini ya, pengkhianatnya adalah nama. Ini nanti juga boleh aturannya juga ditambahkan juga di sini. Ya, aturannya ini ya, aturan permainan. Kita copy aja di sini, ditambahkan aja. Oke, gitu ya. Terus nanti, oke, nanti akan menghasilkan game. Terus nanti tinggal disalin aja ke sini. Oke, gitu. Sudah paham Buat hasilnya? gamenya yang ngebuat linknya Jeep. Iya, ChatGPT langsung. Kita udah nggak perlu ini. Karena memang kita murni, kalau ini murni ChatGPT ya. Jadi kita hanya coba kopas aja hasilnya ChatGPT. Oke, boleh dilanjutkan dulu yang isai. Tentang topiknya bebas. Apapun. Oke.
Tempat lebih tambah internet. Itu. Mhm. Ya, lebih. Bukan. Oke. Bisa di ini nggak? Coba kami saya kirimkan mungkin di kolom chat. Kalau misalnya nggak bisa di kopas, ini saya kirimkan di kolom chat. Tinggal di kotak-ketik aja ya disesuaikan. Iya. Ini terus, nah ini ada tiga bagian prompt. Terus, terus ini ada sistem poinnya juga. Kalau misalnya dia oke, itu ada tiga. Oke. Ini dia, ada. Deskripsi adegannya boleh singkat aja. Pengen yang kayak gimana itu ceritanya awalnya. Cuma prolognya itu mau dibuat seperti apa gitu. Apa. Ini aja kayak suasananya pas di itu tadi di apa? Kereta api ya. Hmm. Oke. Mhm. Buat 5 karakter, Miss. Iya, Beserta sifatnya. heeh. Boleh. Tapi itu sebenarnya juga boleh ya kalau misalnya Azalia punya 5 karakter yang berbeda. Tapi misalnya menyiapkan 3 karakter utamanya. Terus nanti ditambahkan aja, minta aja ChatGPT 2 karakter tambahannya itu terserah gitu juga nggak apa-apa. Yang penting punya main karakter yang dibuat Azalia. Hmm. Hmm. Yang itu tahu ya. Coba, coba aja nanti. Gitu kayak gimana. Salah satunya siapa yang jadi itu.
Oke. Oh iya, ada 3. Oke, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi sistem cara kerjanya AI itu dia akan nyambung terus ya. Dia setelah kita tanya A, terus kita tanya B, itu akan nyambung ke A. Karena memang cara kerjanya AI kayak gitu. Jadi nanti tetap ditambahkan pertanyaan, dia tetap bisa jawab yang relate. Karena memang Oke. cara kerjanya AI itu dia kan ngambil berdasarkan hasil sebelumnya, output sebelumnya. Hmm. Disable sahabatnya. Ya nanti juga ini pas akhir nanti juga tambahkan aja ininya, tambahkan linknya gitu, sertakan linknya. Itu nggak apa-apa langsung aja. Siapa tuh? Nada? Nada maksudnya apa, Miss? Ada itu dia itu kayak itu ya, dia kayak script. Hmm. Ya, pemain harus menebak siapa pengkhianat berdasarkan jawaban atas buat mereka. Nada bisa ini, apa namanya, situasinya Oh, mau menegangkan tegang. kah atau itu juga bisa. Oke. Oke, melihat dulu. Oke, terus itu di sini mintanya dia link ya. Iya. Kirim perintah. Hmm. Dengerin. Jadi buat lagi promnya, menggabungkan semua situasi ya, menggabungkan bagian dari satu, dua, sama tiga tadi ya. Terus Jadi ini di hasilnya, copy semua. ya, oh, nggak usah di copy aja, langsung aja di sini tanya ke ChatGPT-nya, nyuruh Gabung ChatGPT aja, gabungkan, tuh. semuanya. Oke, baik. Oke, nah di sini tadi udah ya. Nah di sini Udah. di share, diklik share itu, ini yang disalin adalah linknya ini. Oh, Ya link obrolannya, oke. loading. Terus copy linknya ditaruh di platformnya. Oh, gue lupa. Ini yang copy link ini. Oke, udah tercopy, dipastekan ke platform.
Oke, udah gitu aja. Oke, jadi dilanjutkan dulu. Sesuai nggak sama, oke. Oke, udah. Terus, oke, kalau misalnya kurang sesuai atau apa yang diharapkan juga boleh ditambahkan di situ. Hmm, buat game percakapan pakai AI gitu kah? Iya. Oke, itu sebenarnya bisa, udah bisa diterapkan sama kayak tadi ya, mengatur gamenya pengen yang seperti apa, nanti boleh terus. Kalau misalnya pengen dia langsung dalam bentuk, misalnya link yang bisa dimainkan, itu oke udah dicentang tadi. Belum. Oke, udah. Oke, udah. Oke, jadi misalnya Andalia pengen buat game itu ya, nanti itu bisa minta aja ke ChatGPT tadi dengan aturan-aturannya kayak gimana, dengan karakternya kayak gimana, sistem menangnya kayak gimana. Nah, terus nanti ditambahkan aja, buatkan dalam bentuk link platform atau link website agar bisa saya mainkan dengan teman saya gitu juga bisa. Nanti Ya. dicoba aja boleh. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Miss. Oke, enggak ya. Nanti boleh explore lagi sama ChatGPT. Nanti kalau misal tadi mau buat project apa dengan ChatGPT, ada yang bingung, itu boleh ditanyakan sama Nisa gitu ya. Oke, jadi hari ini kita tadi udah belajar caranya membuat prompt yang baik. Terus tadi kita udah belajar membuat ini ya, membuat story game, rekayasa game yang kita inginkan seperti apa. Tapi dia hanya berdasarkan dia outputnya hanya teks ya, dia belum yang game yang bisa kita mainkan gitu. Nanti boleh dieksplor lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita hari ini ya, Zalia. Terima kasih sudah datang di kelas kita hari ini. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kapanpun boleh chat Kak Nisa gitu ya. Paling nanti kalau Kak Nisa belum balik, Kak Nisa biasanya masih ada kelas. Oke, oke, sampai jumpa Azalea. Sampai ketemu di minggu berikutnya ya. Oke, Ya. selamat menikmati weekendnya. Semangat besok sekolahnya gitu ya. Ya. Oke, Assalamualaikum, Azalea.